Hari ini kita masih berada di kisaran abad ke-15 Hijriah. Abad ke-15 Hijriah adalah abad yang dinilai oleh kaum muslimin dan non-muslim adalah merupakan abad kebangkitan bagi umat Islam. Islam akan bangkit dan jaya kembali sebagaimana pada abad-abad yang lampau. Persoalannya adalah, benarkah abad ke-15 Hijriah ini adalah merupakan abad kebangkitan bagi umat Islam? Islam akan bangkit dan jaya sebagaimana pada abad-abad yang lalu. Yang pasti yang bisa menentukan hal ini adalah hanya Allah semata. Namun demikian, sejarah umat manusia kita lihat ternyata silih berganti. Kejayaan dan kehancuran ternyata menyelimuti kehidupan manusia. Sebagaimana dalam hari ini dalam surat Ali Imran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu. Yang artinya, demikianlah hari-hari kebangkitan dan kejatuhan umat manusia di antara kamu, dikarenakan Allah hendak membuktikan mereka yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah belum tentu kebangkitan umat Islam sangat kita dambakan. Kebangkitan umat Islam sangat kita rindukan. Islam akan bangkit dan jaya sebagaimana pada abad-abad yang lampau. Apalagi kalau kita lihat penunjang-penunjang kebangkitan umat Islam ternyata sudah memenuhi syarat untuk kita buktikan pada abad ke-15 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah barang tentu terpendek, terdekat dengan kita di saat kita berada di awal tahun yang semacam ini. Sudah barang tentu kita harus melihat kehidupan paling tidak selama setahun ini. Artinya apa? Tahun 1445 yang lalu kita mengadakan koreksi terhadap apa yang kita lakukan. Kita lihat lembaran hidup kita selama tahun yang lalu, selama tahun 1445 Hijriah. Adakah tahun 1445 Hijriah yang lalu kita sudah banyak mengumpulkan pahala daripada dosanya? Kita sudah banyak ingatnya pada Allah atau banyak lupanya pada Allah? Kalau kita dalam keadaan begitu, yang bisa mengoreksi adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak akan bisa melihat. Kalau ternyata kita di tahun yang lalu sudah banyak ingatnya pada Allah, sudah banyak meninggalkan dosanya pada Allah, kita tingkatkan di tahun ini prestasi kita yang lebih baik lagi. Bisa jadi ketika kita mencoba evaluasi tahun yang lalu, ternyata kita banyak lupanya pada Allah daripada ingatnya pada Allah. Kita banyak mengumpulkan maksiat dosa daripada pahalanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita dalam keadaan semacam itu, stop, kita berhenti sampai di sini. Marilah kita taubat dengan taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu bertaubat kepada Tuhanmu. Taubat yang benar adalah taubat nasuha. Taubat yang dibenarkan Allah adalah taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Persyaratannya paling tidak menyesali perbuatan itu seketika, kemudian menghentikan perbuatan itu seketika dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Itu taubat nasuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
dalam hal ini dalam surat Al-Furqan ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yub'atsu ala kulli rasul wa illa man taba wa amana amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang taubat kembali ke jalan Allah dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka Allah akan tukar kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan-kebaikan mereka. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping kita optimis bahwa abad ke-15 Hijriah ini adalah merupakan abad kebangkitan bagi umat Islam, tentu kita juga harus melihat tantangan-tantangan, godaan-godaan, cobaan-cobaan yang dihadapi oleh umat Islam. Sebab dalam realitas kenyataan ternyata orang-orang banyak yang tidak mendukung adanya kebangkitan bagi umat Islam ini. Banyak kemaksiatan merajalela. Ini harus menjadi tantangan-tantangan yang harus kita perhitungkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat kita berada pada bulan Muharram semacam ini, adalah satu bulan yang dinilai sangat penting bagi umat Islam, karena bulan Muharram adalah penanda kebangkitan umat Islam, di mana kita lihat tahun penanggalan Islam, tahun baru Islam adalah penentuan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah seorang negarawan yang terkenal. Umar bin Khattab adalah salah seorang yang cerdik, orang yang cerdas. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika itu menentukan tahun Islam dimulai bukan dari lahirnya Nabi Muhammad, bukan dari pengangkatan Rasulullah di usia 40 tahun ketika itu, tetapi tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ternyata beliau melihat dampak sosiologis dan psikologis umat Islam ketika itu. Betulkah ternyata benar bahwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah menjadi tonggak pancang kejayaan bagi umat Islam? Rasulullah dan pengikutnya ketika itu hijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan halamannya, mereka meninggalkan kekayaannya, mereka meninggalkan istri dan keluarganya yang mereka relakan tinggalkan Mekah menuju Madinah karena untuk menegakkan akidah dan keyakinan mereka. Jabatan mereka ditinggalkan semua demi akidah dan keyakinan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita lihat. Yang menarik untuk kita simak adalah bagaimana perjuangan Rasulullah ketika itu dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama adalah gelombang Makkah. Rasulullah dakwah di Makkah selama 10 tahun. Bukan Rasulullah tidak punya pengikut, tetapi Rasulullah dakwah selama 10 tahun di Makkah ternyata hanya memperoleh pengikut sekitar 100 orang saja. Bukan hitungan yang sepadan dibandingkan lamanya waktu dengan perolehan jamaah ketika itu. Tetapi yang diharapkan Rasulullah memang umat yang militansinya tinggi terhadap keyakinan dan kepercayaan mereka ketika itu. Bukan barisan yang panjang yang tidak berarti bagaikan ombak di tengah lautan yang mudah diombang-ambingkan oleh gelombang. Ini yang diharapkan Rasulullah ketika itu. Akhirnya ketika pada klimaksnya, pada puncaknya, ketika Rasulullah berdakwah, ketika itu ditinggal mati istrinya, pembackup dakwah Rasulullah, ditinggal mati pamannya Abu Thalib. Ternyata ketika Rasulullah benar-benar bimbang,
Rasulullah ketika itu benar-benar goncang. Di saat goncang semacam itulah ternyata dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pengantarnya. Akhirnya 2 tahun berikutnya hijrah Nabi Muhammad dilaksanakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan 10 tahun di Mekah, kemudian akhirnya memperoleh pengikut sekitar 100 orang saja. Begitu hijrah di Madinah merupakan tonggak panjang kejayaan umat Islam ketika itu. Islam bangkit dan jaya dimulai peradaban umat manusia baru yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kita bisa bayangkan Rasulullah ketika berdakwah di Madinah membangun peradaban baru, membangun peradaban yang tidak sama dengan sebelumnya. Rasulullah hanya dalam waktu sekitar 13 tahun. Rasulullah hanya membutuhkan waktu 10 tahun. Rasulullah diteruskan dengan Abu Bakar 2,5 tahun, 3 tahun lah. Kemudian 10 tahun diteruskan Umar bin Khattab. Yang menarik bagi kita adalah 10 tahun 2,5 tahun, 3 tahun lah. Kemudian tambah 10 tahun, dalam masa 23 tahun ternyata peradaban baru menguasai dunia. Islam menguasai 2/3 belahan dunia ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga nyata benar bedanya dakwah Rasulullah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, hasilnya luar biasa. Inilah yang bisa kita ketahui dalam sejarah, bahwa percepatan peradaban manusia di dunia tidak ada yang melebihi kecepatan yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. 13 tahun lamanya di Mekah hanya beroleh pengikut 100 orang saja, tetapi di Madinah 10 tahun bisa meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang luar biasa ketika itu, sampai bisa menguasai 2/3 belahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan ini bisa kita resapi bersama, bisa kita hayati bersama. Yang terpenting adalah dalam bulan Muharram ini adalah salah satu ibadah yang bisa kita laksanakan, yang pahalanya luar biasa, yaitu puasa Muharram, tepatnya adalah tanggal 10. Tanggal 10 adalah syariat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah melaksanakan puasa bulan 10, tanggal 10 Muharram, Rasulullah mengatakan tanggal 10 Muharram adalah kebiasaan puasanya orang Yahudi sebagai perwujudan syukurnya Nabi Musa ketika itu bisa mengalahkan Firaun tenggelam di laut ketika itu. Agar kita umat Islam tidak sama dengan kaum Yahudi, maka saya tahun depan akan puasa tanggal 9. Berarti Rasulullah tahun depan akan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Tapi belum sampai tahun depan Rasulullah ternyata sudah meninggal dunia, alias Rasulullah belum pernah puasa tanggal 9-nya. Tapi itu sudah menjadi dasar hukum kita sunnah berpuasa. Pahalanya apa? Pahalanya puasa Muharram adalah kita dihapus segala dosa yang telah lalu setahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sedikit apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menyemangati kehidupan kita bersama, sehingga benar-benar harapan kita tahun abad ke-15 ini adalah merupakan abad kebangkitan bagi umat Islam. Islam akan bangkit dan jaya sebagaimana pada abad-abad yang lalu. Amin ya rabbal alamin.